Tahu nggak kemarin si itu loh, dia. Hayo, siapa yang masih suka gibah? Hai, kenalin, aku Nurma, mahasiswa pendidikan agama Islam yang akan jelasin ke kamu tentang masalah gibah. Pernah gak sih teman-teman, kita itu kadang suka gak sadar kalau lagi ngomongin orang di belakangnya loh. Niatnya sih cuman mau cerita, curhat, tapi itu bisa jadi gibah loh. Padahal tahu nggak, dalam Islam gibah itu adalah perbuatan atau dosa besar yang harus kita tinggalkan. Sebenarnya apa sih gibah itu? Jadi gibah adalah perbuatan ketika kita lagi ngomongin orang tanpa sepengetahuan orang itu. Meskipun yang kita omongin itu adalah hal yang benar, tapi jika kita ngomongin itu, orang yang kita omongin tuh nggak suka sebenarnya. Nah, itu adalah perbuatan yang namanya gibah. Itu harus dihindari ya teman-teman. Meskipun gibah itu adalah perkataan yang benar, itu pun tidak membenarkan perbuatan gibah. Kalau kita berbicara tentang orang lain dan kita berbohong, itu namanya bukan gibah lagi, tapi itu fitnah. Contoh gibah tuh kayak gimana sih? Contoh gibah tuh kayak gini. Kemarin aku tuh dengar dia katanya tuh punya mobil baru, tapi gak tahu sih uangnya dari mana. Nah, itu yang gak boleh. Bahkan Allah melarang dengan keras perbuatan gibah itu loh teman-teman. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa orang yang menggibahi orang lain, orang yang menggunjing orang lain, itu sama dengan kita memakan daging saudara sendiri. Makanya teman-teman, jadi kita harus menghindari perbuatan gibah. Karena gak mungkin gak sih kita mau makan daging saudara sendiri? Pasti rasa jijik lah ya. Selain itu, kalau kita ngelakuin gibah dan kita ngomongin orang lain terus, kita itu bakal ngotorin hati kita teman-teman. Hati kita jadi kotor, kita jadi benci ke orang lain, merusak hubungan dengan orang lain, dan bikin kita tuh ngerasa iri terus sama orang itu. Bahkan ketika nanti di akhirat, bisa jadi kita masuk neraka karena perbuatan gibah itu teman-teman. Terus kak, gimana dong cara kita hindari gibah? Kan sulit. Buat kamu yang masih sulit hindari gibah, aku ada tips nih. Yang pertama, tahan lisan. Ini adalah cara paling efektif buat kita menghindari gibah. Kalian tahu kata-kata ini nggak? Berkata baik atau diam. Jangan sakiti teman-temanmu. Nah, jadi menahan lisan itu adalah cara paling utama buat menghindari gibah. Lebih baik kita diem daripada ngomongin yang enggak-enggak. Yang kedua, ubah topik. Nah, kalau kita ngerasa pembicaraan yang kita mulai itu udah mulai mengandung gibah, kita harus mengubah topik biar gibah itu nggak berkelanjutan. Yang terakhir, doakan, jangan dibicarain. Nah, kalau misal kita ngelihat ada orang yang lagi jatuh, yang lagi gagal, jangan dibicarain teman-teman, tapi kita doain. Biasakan diri kita untuk selalu mendoakan orang lain. Ini adalah salah satu cara buat menghindari gibah. So, udah tahu kan gimana cara menghindari gibah? Ayo lakuin hal-hal tadi agar kita terhindar dari dosa gibah. Karena perbuatan lisan kita yang jahat ini bisa berakibat fatal pada kehidupan kita teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Jaga lisan, jangan sakiti orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.